Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita membaca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina wal muslimat. Amin. Ya, kita memasuki bab sholat. Yang pertama, rangkaian sholat yaitu sholat menurut arti bahasa adalah doa. Menurut istilah syara adalah bacaan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir bersamaan dengan niat dan diakhiri dengan salam dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib melaksanakan sholat yaitu Islam, dalil, dan berakal. Dan yaitu yoga, nyalu. Yang ketiga, syarat-syarat sebelum pelaksanaan sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Jadi harus suci. Jadi kalau kita tadi pakai ruku, terus kecebloan nopo, terus ngidak nopo, itu kan najis. Harus dicuci, ya. Yang kedua, menutup aurat. Aurat laki-laki yang harus ditutup ketika sholat adalah anggota di antara pusar dan lutut. Pusar jadi itu namanya udel, pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan yang wajib ditutup saat sholat adalah seluruh anggota badan selain wajah, telapak tangan, luar dalam sampai pergelangan tangan. Sini pergelangan tangan namanya. Dan itu bagi perempuan yang lebih baik tidak memakai mukena potongan. Kalau sholat lebih baik tidak memakai mukena potongan, karena kalau memakai mukena potongan kan takbir, terus itu kan potongan segini, potongan itu segini. Ini kan biasanya takbir Allah, bahkan ini kelihatan itu termasuk aurat. Karena rawan terbuka auratnya, terutama ketika mengangkat tangan dan benar-benar itu. Takbir ihram dan hendak ruku juga kalau ruku gini, ruku. Nanti yang di bawah ini kan kelihatan, terbuka, itu kelihatan namanya juga aurat. Itu salah syarat sebelum melaksanakan sholat. Ada yang bertanyakan? Ya. Terus yang ketiga, rukun sholat yaitu niat. Pertama yang niat, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram saya tahu, sudah tahu semua takbiratul ihram. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Berarti kalau berarti sama segala sakit dua-dua kan nggak bisa berdiri. Ini duduk dengan duduk. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kita beroleh-oleh membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, berdiri setelah ruku. I'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Yang 9, duduk tasyahud akhir. Yang 10, membaca tasyahud akhir. Yang 11, membaca doa salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
dalam berpikir. Yang ke-12 salam pertama, yang ke-13 tadi. Yang ke-1 yaitu niat. Dalam salah satu yang harus diserahkan niat adalah kehendak melakukan sholat. Niat kehendak melakukan sholat. Jadi niat gitu. Niat ya contoh niat subuh. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'lumal lillahi ta'ala. Kalau kita makmum lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi imam, gimana? Lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram, jelas namanya. Yang kedua, takbiratul ihram. Saya silakan kita berdiri atau menggantinya kalau tidak mampu berdiri. Jadi kalau tidak mampu berdiri kan duduk. Kalau mampu duduk, tidur. Jika tidak bisa tidur, terlentang tidur itu. Aman banyak sekali. Yang B dilakukan dengan menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Yang C menggunakan bahasa Arab jika mampu. Yang D mendahulukan lafaz Allah dan mengakhiri lafaz akbar. Allahu akbar seperti itu. Paham? Alasannya tidak membaca panjang huruf yang hamzahnya lafaz. Allahu akbar. Allahu akbar. Bacaan panjang lafaz Allah tidak melebihi 7 kali 14 gerakan jari. Artinya tidak doa-doa ya. Tidak berhenti terlalu lama antara dua lafaz takbir. Jadi Allah lama akbar. Ya, Allah akbar. Jangan terlalu panjang. Yang selanjutnya, semua huruf-hurufnya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Jika pendengarannya normal dan tidak ada suara bising yang mengganggu. Jadi kita itu membaca lafaz Allahu akbar atau apa itu harus terdengar dengan kuping sendiri, kuping kita. Itu maksimal benar kita. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Berdiri yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Seperti itu sholatnya duduk ke arahnya. Jika tidak mampu duduk, maka jangan tidur miring. Kalau tidak bisa duduk. Jika tidak bisa juga, maka dengan tidur kelentang. Itu rumah. Lagi semiring kan biasanya lorong, ibu miring oke ya. Jadi kudu rumah. Setelah dimana kepala ke depan menghadap ke kiblat. Jika ada nah rumah kan biasanya bantalan. Terus untuk dulu bantalan dengan sama menghadap ke kiblat. Terus jika tidak mampu, maka dengan isyarat menggunakan kepala saat melakukan rukuk dan sujud. Ini tidak bisa ya, kayak nggak bisa gitu, juga nggak bisa bagaimana nggak bisa. Jadi dengan isyarat menggunakan kepala saat melakukan rukuk dan sujud. Jadi kalau semuanya kan nggak bisa gitu. Terus jika tidak mampu juga, maka isyarat dengan kelopak mata atau semua gerakan sholat. Jadi kan terus bertentang, terus bisa gak lagi gerak ke tangan nih, tapi gak lagi digerak ke, badannya juga gak digerak ke. Jadi kan dia nggak Allah gitu. Tapi kalau enggak bisa semuanya, yang isyaratnya Allah akbar, ya Allah akbar gitu. Jika Anda tidak mampu juga, yang isyarat melakukan juga tidak mampu, maka menjalankan rukun sholat dengan hati. Jadi DM batin, paling batin. DM batin loh. Jadi dengan hati dan sesuai dengan benar. Maka menjalankan rukun sholat dengan hati. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan nanti mengalami. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Perhatikan dan ikuti setelah berdiri berjamaah. Takbiratul ihram kan berdiri dengan ihram. Nanti membaca surat Al-Fatihah dengan ketentuan berikut. Membaca seluruh ayat surat Al-Fatihah termasuk bismillah.
kan menggunakan bahasa Arab, misalnya apakah sudah menggunakan bahasa Arab Pak. Ya saya dibaca saat berdiri jika wajib berdiri. Kalau mana iso ngadeg ya ngadeg, kalau mana iso ngadeg ya panggil ngadeg kudu. Terus yang D, keseluruhan huruf dan tasydidnya dapat didengar oleh dirinya dengan pendengaran normal tak bising mengganggu. Memang wes toh, memang. Tidak salah baca. Siapa yang dapat merubah makna baca, berarti harus hati-hati ya. Coba-coba tadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, ruku. Syarat-syarat sebagai berikut. Ruku ya, tidak menyengaja selain ruku ketika awal membungkukkan ruku. Ruku, di atas ruku. Yang B, membungkukkan punggung sekira telapak tangan dapat menyentuh lutut. Ketika sekira telapak tangan membungkukkan badan sekira dengan telapak tangan menyentuh lutut. Berarti begini. Jadi begini. Jadi kan sekira dengan menyentuh lutut. Ini sudah menyentuh lutut. Yang ketiga, yang sejenak tumaknina. Jadi membaca bacaannya dengan tumaknina. Coba bukan. B. Berdiri setelah ruku bergerakkan i'tidal dan sujud Allah. Akbar berdiri lagi. A. Tidak menyengaja selain kita saat awal menegakkan punggung. B. I'tidal tidak terlalu lama lebih durasi bacaan Al-Fatihah kecuali pada rakaat akhir untuk membaca doa qunut. Jadi disusui mau baca doa qunut. Siapa yang hafal doa qunut? Nggak ada doa qunut. Nanti dihafalkan ya diapelnya. C. Dengan tumaknina. Yang ketujuh, sujud. Syarat-syarat bagi berikut sujudnya. A. Tidak menyengaja selain sujud. B. Meletakkan bagian anggota dari masing-masing 7 anggota berikut dari 2 telapak tangan, 2 lutut, bagian dalam jari kecuali kaki. Terus bagian dalam jari-jari kecuali kaki. Kaki ini kan gitu. Jadi jari-jari ini kecuali kaki. Terus ya berarti harus pokoknya kudu nempel. Jadi dalam keadaan terbuka. Jadi kita dari ini kayak lupa bisa diketik. Jadi kita jangan kuwenan yang dua alas berarti gak kena. Ini dua nih. Dia tidak meletakkan bagian dahi yang diletakkan untuk di atas sesuatu yang bergerak disebutkan gerakan dirinya. Justru di atas tempat yang tidak meletak, yaitu ini sing meletak. Semisal di atas serban yang dikalungkan pada lehernya, kayak entok top, kemudian bisa jeda, masuk apa sebenarnya serban yang lehernya tinggal sujud kan gak nempel kabeh nih, gak podo. Ya posisi pantat lebih tinggi daripada kepala. Pantat lebih tinggi daripada sujud kan biasanya tangan bokongan dhuwur kayak gini. KF menekan kepala, dia lakukan wujudkan hidung, menekan kepala. Kemudian tumaknina dengan tumaknina. Yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Syarat-syaratnya adalah tidak menyengaja selain duduk di antara 2 sujud, duduk secara tegak. Setelah sujud jadi begini. Kalau duduk di antara sujud paham? Tidak usah kita ambil. C. Duduk tidak terlalu lama melebihi dari durasi bacaan minimal tasyahud dan jawadir tumaknina. Paham? Yang 9 duduk tasyahud akhir. Yang 10 membaca tasyahud akhir syaratnya adalah A. Menggunakan bahasa Arab. B. Memperhatikan huruf dan tasydidnya. Tidak salah baca yang dapat mengubah makna. Bacaan terdengar oleh dirinya sendiri dan terakhir. Yang ke-11 membaca doa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir. Yang ke-12 salam pertama menggunakan lafaz assalamualaikum tanpa di situ. Assalamualaikum. Menghadapkan dada ke kiblat. Jadi kiblat mulon. Kiblat kan kita kiblatnya di sana apa? Di kalau utara, timur, selatan berarti barat.
Yang B, bacaan terdengar oleh dirinya sendiri. Yang ke-13, tertib, yakni melaksanakan rukun sholat sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya, ada masa bersujud terus bersujud tiga kan beli soka baru kok masa gak indah langsung sujud gak kan yang tertib sholat sesuai dengan urutannya, jadi tertib kan urutannya. Terus hal-hal yang membatalkan sholat yang di bab yang ini, hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Sengaja berbicara sekira menampakkan huruf atau lebih baik memahamkan atau tidak, atau huruf-huruf yang memahamkan. Tahu enggak? Enggak paham. Jadi sengaja berbicara, berarti sholat masa sengaja bicara kayak aman, kalau biasa saya lili, kamu kan bulanan biasanya, ya toh, sholat keterangan sebulanan, nanti ikut datang sholatnya, langsung sholat, tidak guyon malah kan yang boleh, kayak untuk orang guyon, sholat tadi ya sholat, itu tenanan sebetulnya. Melakukan gerakan selain gerakan sholat sebanyak 3 kali atau lebih secara terus-menerus atau satu gerakan yang keterangan seperti melompat. Masa habis sholat melompat kan juga mungkin. Nanti kayak pas takbir Allahu Akbar, kalau saya gatel kayak gini, kayak tangan gatel gini kayak gatel kayak entok melebihi 3 kali kan gak entok. Jadi kayak saya gatel panas takbir entok letak terlalu jadi kayak paman gak entok melebihi 3 kali naik gerak pemana sholat ya. Yang ketiga, makan dan minum. Masalah minum. Biasanya saya miliki, tapi saya ini mikir ke anak ya, saya menunggu ya, ke anak. Yang 4, meninggalkan salah satu syarat atau rukun sholat. Meninggalkan salah satu syarat atau rukun sholat tidak boleh meninggalkan. Meninggalkan salah satu syarat atau rukun sholat tidak itu. Masa biasanya kalau kan, cukup, terus ini. Kayak wes carry mungkin ya biasanya kayak biasanya keluar sepo ya menis es carry sarang ke atas tapi mana melu besar kayak sing dia mau kali jadi unik gitu kan. Lalu mau kita meninggalkan itu baliknya suatu ya itu saja dari saya. Besok kita belajar ini lagi. Sekarang waktunya sudah ambil mapet ya, mapet sudah mau semua. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.